Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial cara bagi guru untuk mengupload bahan ajar, mengupload tugas pada e-learning madrasah. Yang pertama tentu saja kita harus masuk ke e-learning madrasah. Di sini saya contohkan e-learning melalui website. Oke, setelah masuk e-learning kita, di sini e-learning MTSN 1ND. Setelah masuk, masukkan username kita dan kemudian password kita. Setelah kita masukkan, terus kita lanjutkan dengan login e-learning. Setelah berhasil, kita akan menuju pada langsung menuju pada beranda madrasah. Maka di sini kemudian kita lewati dulu ini. Karena di sini saya masih kosong, belum ada kelas online sama sekali, maka pertama yang harus dilakukan seorang guru yaitu membuat kelas online-nya, kelas mapelnya. Saya buatkan contoh di sini. Klik buat kelas online, pilih kelas. Di sini saya contohkan tingkat kelasnya itu kelas 7. Saya pilihkan rombel kelas 7A. Kemudian saya masukkan di sini nama kelasnya. Misalnya saya tulis, ketikkan di sini IPS keren 7A. Kemudian di sini deskripsinya bebas. Misalnya saya di sini tulis mengenal IPS, kemudian pilih mata pelajaran IPS, saya masukkan di sini, saya contohkan ya. Terus pertemuannya, pertemuan 1, kemudian buat kelas. Nah, tunggu beberapa saat, kelas telah aktif, kelas telah berhasil kita buat di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini ada timeline kelas, ada video conference. Di versi terbaru, versi 2.0 itu sudah ada video conference, tapi itu nanti kita jelaskan kemudian. Terus di sini ada standar kompetensi, kriteria dan seterusnya sampai ke bawah. Kita masukkan, tentunya Bapak Ibu harus memasukkannya secara lengkap di sini. Nah, saya contohkan di sini standar kompetensi KI dan KD-nya. Kompetensi intinya saya masukkan di sini, saya sudah siapkan kompetensi inti. Saya ambilkan di sini. Nah, terus disimpan. Kemudian keterampilannya KI 4 ya. Pastikan, saya contohkan di sini saja, kemudian simpan. Kemudian di sini urutan KD-nya Bapak Ibu pasti sudah paham. Saya masukkan di sini, contohnya adalah KD 1. Saya masukkan KD 1 di sini. Nah, sudah saya siapkan juga KD 31 di sini ya. Kopikan, paste di sini, dan simpan, maka secara otomatis 3.1. Nah, kemudian keterampilan. Di sini juga urutannya 1, KD-nya ya, simpan, maka secara otomatis di sini 4.1. Nah, setelah kita masukkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ke kriteria ketuntasan. Di sini saya contohkan saja ya, misalnya di sini kompleksitasnya
Saya ambilkan sedang semuanya, misalnya saya ambilkan semua di sini adalah contoh sedang semua. Maka kompleksitas interval predikatnya adalah 67 sampai 77 dan seterusnya. Ini sesuai dengan KKM yang Bapak Ibu sudah miliki. Dan kemudian rencana pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung dan lain-lainnya. Saya hanya cuman di sini mengupload standar kompetensi dan kriteria ketuntasan minimal di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita di sini untuk membuat bahan ajar, memasukkan bahan ajar dan penugasan untuk siswa. Pertama, sebelum diberikan tugas tentu kita harus miliki dulu bahan ajar. Di sini kita klik di sini bahan ajar untuk masuk ke upload bahan ajarnya, kemudian klik bagikan baru, upload dari komputer. Oke, di sini ada jenis format. Saya contohkan di sini adalah jenis format yang saya buat di sini adalah materi yang sudah saya buatkan dalam bentuk gambar atau JPG. Maksud di sini saya buatkan dalam bentuk JPG adalah agar siswa tidak perlu mendownload lagi, tidak perlu mendownload bahan ajarnya, tapi bisa langsung melihat bahan ajar kita, materi kita pada handphone Android ataupun PC-nya mereka. Jadi misalnya di sini saya ambilkan format bahan ajarnya dalam bentuk JPEG. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dalam bentuk Word, PDF, Excel, PowerPoint, yang ada nanti siswa diminta untuk mendownload, otomatis terdownload pada HP siswa. Nah, ini kemungkinan kan siswa kadang ribet juga mendownloadnya, kemudian mencari lagi bahan yang didownload tadi itu tersimpannya kemana di dalam HP-nya, itu yang kadang membuat mereka bingung sendiri. Makanya kadang keluhan mereka adalah Bapak Ibu maaf ini bahan ajarnya tidak ada, padahal sebenarnya ada, cuman terdownload otomatis dan tersimpan di dalam HP-nya mereka. Cuman karena tidak tahunya mereka, maka menjadi keluhannya mereka sebenarnya. Maka itu kita buatkan bentuk bahan ajar. Saya contohkan di sini adalah bahan ajar dalam bentuk format JPEG. Jadi nanti bisa langsung terlihat dengan mengklik tombol melihat pada menu HP-nya mereka. Maka secara otomatis akan muncul materi kita dalam bentuk JPEG. Oke, saya klik di sini bahan ajar. Di sini saya sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Pilih file. Saya sudah siapkan di sini dalam ini. Ya, ini ruang antar ruang. Nah, ini saya ambilkan, saya sudah dari format Word ke JPEG. Bapak Ibu bisa convert format Word ke JPEG itu di internet banyak, secara online pun banyak ya, bisa langsung di convert dari Word ke JPEG misalnya kalau mau gunakan JPEG. Ini kita open aja, masukkan nama bahan ajar di sini. Di sini saya masukkan misalnya materi antar ruang. Ini saya contohkan ya. Keterangan di sini bisa saya tuliskan di sini. Silahkan dibaca dan kemudian akan kita diskusikan di timeline kelas online 7A. Oke, kemudian share bahan ajar ya, kita share aja bahan ajarnya ke IPS Keren 7A. Ini share maksudnya agar semua siswa bisa membacanya. Simpan. Ya, bahan ajar telah berhasil tersimpan. Nah, sini saya contohkan Bapak Ibu.
Kalau dalam bentuk Word, maka meskipun siswa mengklik buka, maka secara otomatis akan langsung terdownload di HP-nya mereka ataupun di PC-nya mereka. Itu kalau dalam bentuk Word, Excel, PowerPoint, ataupun PDF, itu maka akan terjadi seperti itu, yaitu ketika klik buka secara otomatis akan terdownload. Nah, sedangkan kalau kita berbentuk JPEG, ketika siswa mengklik buka maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Maka dia akan tampil dalam bentuk JPEG. Nah, siswa tinggal langsung melihat dalam HP-nya mereka. Ini dimaksudkan agar siswa tidak keluar dulu dari e-learning. Karena ketika download, maka dia akan keluar dari e-learning. Nah, ini yang membuat dia untuk kembali ke e-learning itu yang agak susah. Nah, maka kita buatkan begini dalam bentuk JPEG. Sehingga ketika dia klik buka atau baca tadi, maka secara otomatis akan terbuka seperti ini. Oke, ini bahan ajar. Ini kita share dalam bentuk JPEG. Bisa juga Bapak Ibu dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint. Jadi siswa nanti akan mendownloadnya dengan mengklik download seperti ini. Kemudian untuk siswa masuk ke kelas IPS Keren 7A, maka siswa harus kita gabungkan dulu. Klik data siswa tergabung, kemudian undang siswa. Nah, untuk mengundang semua siswa kita klik tampilkan di sini. Misalnya di sini ya 50, sehingga 36 siswa ini tertampil di sini. Maka kita gabungkan semua. Saya contohkan di sini, gabungkan semua kelas 7A. Maka siswa sudah otomatis tergabung. Sehingga ketika mereka membuka kelas online pada akunnya mereka, pada akunnya siswa, maka akan muncul di layarnya mereka itu adalah kelas 7 atau IPS Keren 7A, misalnya kayak gitu. Kemudian kita tutup. Oke, siswa sudah tergabung ya Bapak Ibu ya, siswa sudah tergabung. Nah, untuk kemudian kita memulai berdiskusi, maka kita kembali ke timeline kelas. Kita buatkan pertama, yaitu kita membuat penilaian pengetahuan di sini dalam bentuk skema penilaian tes tertulis. Di sini tes tertulis. Tes tertulis diberikan melalui soal-soal pilihan ganda, benar, salah, esai, menjodohkan, dan sebagainya. Anda dapat membuat dalam e-learning ini. Artinya Bapak Ibu bisa membuat soal dalam kolom sini dalam bentuk pilihan ganda atau menjodohkan atau esai untuk dijawab, dan hasil jawabannya siswa itu nanti dimintakan ke mereka untuk dijawab ke timeline kelas. Karena ini bentuk tes tertulis dalam bentuk tulis ya, nanti dijawabnya dalam timeline kelas, langsung dijawabnya di situ. Ataupun Bapak Ibu bisa membuat tes tertulis ini dalam bentuk CBT, computer based test. Ini yang pernah kita lakukan kemarin pada saat ujian PAS, ujian PAT. Nah, itu bisa dipraktekkan juga untuk tes tertulis. Bisa itu kita gunakan sebagai bahan tes pada penggunaan menu CBT. Nah, itu bisa dilakukan itu. Ini tes tertulis. Nah, kemudian ada tes lisan juga. Tes lisan ini penilaian yang diberikan melalui kuis atau tanya jawab di dalam kelas. Artinya Bapak Ibu bisa pada timeline kelas bisa dibuatkan
pertanyaan singkat, kemudian dijawab langsung, diminta untuk siswa menjawabnya langsung pada forum diskusi atau timeline kelas. Tapi yang jelas sebelum dibuatkan itu pertanyaan pada timeline kelas, maka Bapak Ibu perlu membuat dulu format pada form penilaian pengetahuan, sehingga penilaian yang diberikan nanti bisa Bapak Ibu langsung berikan pada menu e-learning atau pada e-learning, karena di e-learning nanti ketika kita telah membuat tugas kelas, misalnya di sini berbentuk tes tertulis, maka secara otomatis nanti ada pada menu Bapak Ibu untuk menilainya. Nah, di sini saya contohkan nih tertulis, kemudian pertanyaan saya mungkin di sini silahkan dibuka di CBT, menu CBT untuk penilaian tertulis. Ya, kita buatkan tanggal seperti biasa. Saya contohkan di sini hari ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 misalnya. Saya contohkan begitu. Jadi nanti siswa akan membuka di menu CBT, ujian tes tertulisnya. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah siapkan yang pertama bahwa membuat format ini, format tugas ini dalam penilaian pengetahuan, dan juga membuat soal di CBT. Nah, itu ya, kita paham. Kita simpan dulu. Oke, setelah disimpan maka di sini akan tampil seperti ini. Nah, maksudnya ketika dijawab, nilai siswa akan muncul, yang muncul nanti dalam bentuk tes tulis yang kita siapkan tadi, maka kita bisa langsung menyimpan nilainya di dalam sini. Ini adalah format nilai tes tertulis tadi. Ini penilaian tugas skema penilaian tes tertulis, KKM pada tugas ini adalah 67 dan seterusnya dan seterusnya. Jika sudah selesai, maka kita tutup. Nah, kemudian misalnya kita buatkan lagi tes lisan. Saya contohkan lagi di sini tes lisan. Oke. Tes lisan ini adalah pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang Bapak Ibu tampilkan pada timeline kelas. Nah, bisa saja Bapak Ibu tuliskan di sini pertanyaan tes lisan akan ditampilkan pada timeline kelas. Oke, misalnya dengan jadwal yaudah ini saja. Kemudian kita setting tanggal seperti biasa, tanggal 23 00 ini April, Mei, Juni, Juli, iya 23.00 misalnya, ini saya misalkan saja, sampai 23 simpan. Maka di sini juga akan tampil tes lisan, tetapi pertanyaan tes lisan maka akan ada pada timeline kelas, misalnya seperti itu. Nanti hasilnya pun seperti ini ketika Bapak Ibu melihat keaktifan siswa, oh ya dia jawabnya benar, jawabnya agak benar, dan seterusnya. Penilaian Bapak Ibu masukkan di sini, penilaian tugas skema penilaian tes lisan ada di sini. Oke, kita tutup. Nah, sudah ini. Setelah itu kita buatkan selanjutnya adalah tes berbentuk penugasan. Maka saya contohkan di sini penugasan.
untuk agar kita membuat agar siswa mengupload tugas, maka kita harus membuat skema penilaiannya dalam bentuk penugasan, sehingga siswa bisa mengupload tugas. Setelah kita mengklik penugasan ini, kita aktifkan tombol yang sebelah sini. Nah, tombol ini yang akan mengaktifkan pada menu siswa. Di menu siswa nanti akan tampil menu upload tugas setelah kita aktifkan ini. Terus pilih ini tugas kedua. Misalnya di sini keterangannya saya contohkan di sini. Contohkan di sini, misalnya di sini saya contohkan pertanyaan. Setelah itu setelah kita buatkan pertanyaan, kemudian kita buatkan instruksi bagaimana untuk mengupload. Silahkan ditulis tangan, kemudian difoto dan di-upload, atau diketik ke Word dan di-upload. Ini adalah suruhan atau perintah. Mulai pengerjaan tugasnya tanggal 22. Ini saya contohkan di sini tanggal 22. Berakhirnya tanggal 23. Terus klik simpan. Nah, simpan. Setelah simpan, maka akan seperti ini. Jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Silakan ditulis tangan, kemudian difoto dan diupload, atau diketik ke Word dan diupload. Nah, saya contohkan di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Bapak Ibu, nanti di bagian sininya ada tombol upload ketika salah satu siswa sudah mulai mengerjakan. Oke, saya contohkan dulu salah satu siswa yang sudah mulai mengerjakan dan sudah mulai mengirim tugas. Saya contohkan di sini salah satu siswa yang sudah mengupload tugasnya, maka guru akan melihat hasil kerjaan siswanya pada menu hasil warna biru ini. Kemudian klik, tunggu beberapa saat. Maka di sini akan terlihat tugas ini yang belum dikerjakan. Tadi saya contohkan satu orang siswa yang sudah kerjakan. Nah, di sini Zulfiandi ini sudah mengupload tugas dan Bapak Ibu bisa langsung melihat tugasnya di sini. Nah, setelah terlihat tugasnya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung memberikan penilaian misalnya. Oke, setelah dibuatkan penilaian tuntas, mungkin Bapak Ibu ada feedback atau arahan-arahan, silahkan tambahkan arahan-arahan. Kemudian kita tutup. Nah, sekian dulu. Ini adalah cara kita mengupload
bahan ajar dan bahan tugas yang kita tentunya berharap agar sama-sama memudahkan baik bagi guru maupun bagi siswa. Demikian tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.